Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya. Perkenalkan, nama saya Madisini Agustini Putri. Saya mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Denpasar dengan NIM 0540129951. Di kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah presentasi dari mata kuliah program perencanaan ilmu komunikasi. Akhir-akhir ini kalau kita buka Instagram atau TikTok, rasanya ada saja teman yang naik gunung, ada yang upload sunrise, foto di depan tenda, video jalan di jalur pendakian, sampai caption tentang healing. Lama-lama muncul rasa, kok kayaknya semua orang sudah naik gunung, cuman aku aja yang belum ya. Nah, dari rasa takut ketinggalan tren itulah muncul kata FOMO. Masalahnya, kalau FOMO dibawa ke aktivitas seperti mendaki, resikonya tidak sesederhana ketinggalan tren loh. Karena itu, saya mengangkat program komunikasi berjudul Naik Gunung Demi Story, kampanye Stop FOMO, mendaki di kalangan mahasiswa. Tema ini saya pilih karena mendaki sekarang bukan hanya dipandang sebagai kegiatan menikmati alam, tetapi juga sudah menjadi bagian dari budaya media sosial loh. Banyak orang tertarik mendaki setelah melihat konten yang terlihat indah dan menyenangkan. Padahal yang sering muncul di media sosial hanya hasil akhirnya saja, foto yang bagus, pemandangan yang indah, dan momen kebersamaannya. Sementara prosesnya, seperti rasa lelah, cuaca yang berubah, perlengkapan yang harus siap, dan risiko di jalur pendakian sering tidak terlihat. Dalam ilmu komunikasi, fenomena ini menarik karena media sosial tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga bisa membentuk persepsi dan perilaku. Ketika konten mendaki terus muncul dan terlihat keren, sebagian mahasiswa bisa merasa bahwa mendaki adalah tren yang harus diikuti. Disinilah pentingnya program komunikasi, bukan untuk melarang mahasiswa mendaki, tetapi untuk mengajak mereka lebih sadar dan lebih siap sebelum mengikuti tren. Agar program ini terarah, saya menyusunnya ke dalam 5 bagian utama proposal perencanaan program komunikasi. Bab pertama adalah pendahuluan. Bagian ini membahas latar belakang, tujuan, manfaat, dan sasaran program. Latar belakangnya adalah meningkatnya minat mendaki karena pengaruh media sosial. Tujuan program ini adalah mengajak mahasiswa agar tidak mendaki hanya karena FOMO atau demi story. Oke, tetapi benar-benar mempersiapkan diri. Sasaran programnya adalah mahasiswa yang aktif menggunakan sosial media seperti TikTok, WhatsApp, dan Instagram. Bab kedua adalah analisis situasi. Pada bagian ini dijelaskan kondisi yang sedang terjadi. Saat ini konten mendaki lebih sering menampilkan sisi indahnya saja, seperti foto yang indah, pemandangan yang sangat-sangat memukau seperti sunrise, puncak, dan kebersamaan. Namun risiko seperti fisik yang belum siap, perlengkapan kurang, cuaca buruk, sampah pendakian, dan aturan keselamatan sering kurang dibahas nih teman-teman. Dari sini terlihat bahwa masalahnya bukan pada kegiatan mendakinya, tetapi pada keputusan mendaki yang muncul tanpa persiapan. Bab ketiga adalah strategi program komunikasi. Pendekatan yang digunakan adalah edukatif dan persuasif. Pesan utama kampanye ini adalah mendaki boleh, FOMO jangan. Oke, siapkan diri sebelum naik gunung. Media yang digunakan adalah TikTok, Instagram Reels, poster digital, WhatsApp grup kampus, dan diskusi ringan yang dimana komunikatornya bisa berasal dari mahasiswa pecinta alam, organisasi, konten kreator, outdoor, atau dosen yang relevan agar pesan lebih dekat dan dipercaya. Oke, bab keempat adalah rencana aksi dan pelaksanaan. Kegiatan yang dilakukan berupa video pendek tentang risiko mendaki tanpa persiapan, poster perlengkapan wajib, konten cek diri sebelum mendaki, kampanye agar hashtag mendaki bukan cuma story, serta diskusi bersama komunitas pecinta alam kampus. Program ini dapat dilakukan selama 2 minggu. Minggu pertama fokus pada edukasi tentang bahaya FOMO mendaki, dan sedangkan minggu kedua fokus pada ajakan mendaki secara aman dan bertanggung jawab. Seperti itu untuk bab kelima, which is bab terakhir.
berisi tentang evaluasi dan penutup. Keberhasilan program dapat dilihat dari jumlah penonton, komentar, share, partisipasi, diskusi, serta perubahan pemahaman mahasiswa setelah kampanye. Evaluasi penting agar program ini tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga memberi dampak pada cara berpikir audiens. Nah, bagian terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari program ini, program Naik Gunung Demi Story, penting karena membahas fenomena yang dekat dengan kehidupan mahasiswa saat ini. Mendaki adalah kegiatan yang baik, tetapi harus dilakukan dengan persiapan khususnya, bukan hanya demi konten. Intinya, jangan sampai keinginan terlihat keren di media sosial membuat kita lupa bahwa keselamatan diri dan tanggung jawab terhadap alam jauh lebih penting daripada satu unggahan story. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Presentasi ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.